Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul kullal hasanin syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para salihin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang penuh berkah ini. Semoga Allah jadikan pertemuan ini menjadi amal saleh. Dan ini itikaf untuk kesekian kalinya. Mudah-mudahan Allah karuniakan istiqomah sampai akhir zaman. Saya tadi nunggu bapak-bapak dari jam 8 pagi dan bisa dipastikan itu hoax. Di antara sifat mulia dan ada ulama yang mengatakan ini puncak daripada sifat mulia itu dua, yaitu sabar dan syukur. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Jadi Allah katakan pada yang demikian itu terdapat tanda bagi orang yang sabar dan orang yang syukur. Karena dua sifat ini tuh dituntut dalam dituntut ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Dan hidup kita tuh kan tidak flat, berputar. Sesekali setiap manusia tuh pasti akan mengalami bahagia dan pasti akan mengalami yang namanya kesedihan. Siapapun orangnya, mau mukmin mau kafir, kita akan mengalami dua fase kehidupan ini di dunia dan dipergilirkan. Boleh jadi sekarang kita yang bahagia, orang lain yang sedih, atau kebalikannya. Itu pasti terjadi. Termasuk Nabi itu ada bahagianya tapi ada ujiannya juga. Bahkan semakin dekat hubungan kita dengan Allah, maka ujian itu semakin berat. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man asyaddun nas bala'an?" Siapa orang yang paling berat ujiannya? Nabi mengatakan, "Al-anbiya tsumma al-amsal fal-amsal." Yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, kemudian orang-orang yang keimanannya mengikuti para nabi. Kalau sama tidak mungkin ya, karena Nabi tidak mungkin tertandingi keimanannya. Tapi yang semakin mendekati keimanan para Nabi, ujiannya semakin berat. Tapi hadis ini jangan dijadikan ini ya, landasan untuk soleh deui. Ulah soleh deui lah, ujiannya bisa berat. Nah, tapi ya kita tetap harus berusaha soleh maksimal. Kalaupun Allah menguji kita, itu malah bagian daripada Allah meningkatkan derajat kita. Tapi seperti itu akan diputarkan, ada siklusnya masing-masing. Dan kalau para nabi ujiannya berat, tapi ketika Allah karuniakan kepada mereka, tidak ada karunia yang paling indah kecuali karunia yang Allah berikan kepada para nabi. Maka ketika dapat kebahagiaan, kita bersyukur, tidak euforia, tidak bangga berlebihan. Tapi ketika kita mendapatkan musibah pun kita bersabar, tidak sedih berkepanjangan. Itu yang kata Rasulullah, "Ajaban li amri mu'min." Sungguh menakjubkan pribadi seorang mukmin itu, kalau mendapatkan musibah dia bersabar dan itu baik baginya, dan kalau dia mendapatkan kebahagiaan dia bersyukur dan itu baik baginya. Mudah-mudahan Allah karuniakan dua sifat tersebut. Bapak-bapak yang Allah muliakan, yang dipastikan tidak ada ibu-ibu yang di sini. Sejak mana pertama? Ini kita bahas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebetulnya saya teringat ini lanjutan dari itikaf tahun kemarin.
setahun yang lalu. Ini hadis nomor 9 dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Sebelumnya mohon maaf, 2 malam kemarin tidak ada kajian. Sebetulnya hati saya itu ini, cuman manusia itu di bawah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sholat saja ngantuk dimaafkan, dipotong itu, maka apalagi isi kajian. Kalau tertidur itu dimaafkan oleh Allah dan harus dipotong. Jadi kajian malam ini 3 jam. Enggak. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi yaqul, ini konsep Islam ya. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlaka alladhi min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafu ala anbiya'ihim. Nabi SAW dari Abu Hurairah berkata, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apa yang aku larang bagi kalian dari melakukan sesuatu, fajtanibuhu, maka jauhkanlah atau hindarilah perkara tersebut. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah semampu kalian. Wa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya binasanya, penyebab binasanya orang-orang sebelum kalian, kasratu masailihim, karena mereka banyak bertanya kepada Rasul mereka, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan karena mereka menselisihi Nabi mereka. Ini sebetulnya konsep berislam ya, bagaimana kita seharusnya berislam. Yang pertama, apa yang Rasul larang hindarilah sekuat mungkin. Jadi harus kita hindari, mau besar maupun kecil daripada larangan tersebut atau dosa tersebut. Nah, tapi kalau apa yang Allah perintahkan, maka lakukanlah semampunya. Jadi beda ya. Kalau larangan itu semaksimal mungkin harus ditinggalkan, tapi kalau perintah itu sebisa mungkin dilakukan. Artinya ada kalanya perintah itu kita taksir itu apa ya, kurang maksimal, dan setiap orang itu kan kadarnya beda-beda ya. Kan jalan kebaikan itu kan banyak ya. Dan orang itu kecenderungannya pasti berbeda. Ada orang yang tahajudnya rajin, sholat duhanya rajin, saumnya rajin, tapi sedekahnya kurang, itu ada. Berarti kebaikannya itu ada pada ibadah yang tadi itu. Atau ada orang yang tahajudnya tidak, saum sunnahnya tidak, Allah karuniakan kepada dia rezeki dan sedekahnya itu hebat. Berarti kebaikannya itu ada pada sedekahnya. Maka jangan underestimate ketika melihat seseorang ada kekurangan dalam satu aspek ibadah yang kita lebih, karena boleh jadi dia itu berlebih pada aspek yang lain. Itu yang maksud Allah, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah memberikan hidayah siapa yang mengikuti ajarannya, subulus salam, jalan-jalan keselamatan, bukan jalan. Allah tidak menggunakan kata sabil, tapi Allah menggunakan kata subul. Subul itu jamak dari sabil, jalan-jalan keselamatan. Jadi jalan-jalan keselamatan itu banyak, maksudnya itu jalan-jalan amal soleh. Dan setiap orang itu boleh jadi kecenderungannya kepada salah satu yang dominan. Itu yang dulu ada seorang sahabat Nabi yang miskin mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahli dusul bil ujur. Ya Rasulullah, orang kaya itu mendulang pahala banyak. Kemudian sahabat Nabi mengatakan, kok bisa demikian? Kata sahabat yang miskin ini, mereka sholat, kami sholat, mereka sahur, kami sahur. Cuman masalahnya mereka sedekah, aku tidak bisa sedekah. Kemudian Nabi mengatakan, ya mereka sedekah dengan hartanya, tapi yang miskin jangan patah haram.
Orang miskin pun ada sedekahnya dengan inna likulli takbiratin sedekah. Pada setiap takbir itu ada sedekah. Wa likulli tahmidatin sedekah. Setiap tahmid juga ada sedekah. Berarti apa itu? Amal solehnya orang kaya itu dengan sedekah, amal solehnya orang miskin itu dengan zikirnya. Artinya kan jalannya itu banyak. Jadi ketika satu amalan tidak bisa dilakukan, boleh jadi ada amalannya yang lebih istimewa. Hadis ini jangan dijadikan landasan orang kaya tidak mau sedekah harta ya. Kenapa nggak sedekah? Inna likulli tasbihatin sedekah. Setiap takbir itu ada sedekah. Zikir itu sedekahnya orang miskin. Kalau sedekahnya orang kaya itu adalah dengan, nah itu jadi beramal dengan sesuai dengan yang mampu. Nah, selanjutnya, innama halakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Sesungguhnya hancurnya umat terdahulu itu karena mereka banyak bertanya kepada Nabi. Maksudnya begini, ada yang sudah Allah perintahkan, ya tinggal lakukan. Apa yang sudah Allah larang, ya tinggalkan. Nah, ini ada perkara yang tidak disuruh dan tidak dilarang. Itu jangan bertanya, berarti itu boleh dilakukan. Nah, ini ada hadis Nabi mengenai begini. An Abi Hurairah qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Abu Hurairah berkata, telah khutbah Rasulullah dengan berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ibadah haji bagi kalian, maka lakukanlah ibadah haji. Faqala rajulun, seorang lelaki bertanya, aku lu amin ya Rasulullah, apakah haji itu dilakukan setiap hari, setiap tahun? Fasa kata hatta qala hasalatan. Rasulullah diam sampai dia bertanya 3 kali. Dia itu maksudnya pemuda tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau qultu na'am la wajabat walam mastata'tum." Tsumma qala, kalau sekiranya aku mengatakan iya, maka dia akan menjadi wajib tiap tahun. Walam mastata'tum, dan kalian tidak akan sanggup untuk melakukannya. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, daruni ma taraktukum fa innama ahlaka man kana qablakum bisu'alin wa ikhtilafu ala anbiya'ihim. Jadi tinggalkanlah ma taraktukum. Ya intinya mah adalah jangan terlalu banyak bertanya. Kalau sudah jelas penjelasan, jangan banyak tanya. Ketika Nabi menjelaskan wajib bagi kalian haji, itu sudah dimaklumi, itu seumur hidup cuma sekali. Nah ketika itu jangan banyak bertanya lagi, apakah setiap tahun? Nanti kalau Nabi bilang iya, kan jadi wajib hukumnya. Artinya apa? Ketika ada perintah dari Allah Rasul, lakukan. Ketika ada yang dilarang, tinggalkan. Ketika syariat diam, berarti boleh dilakukan. Artinya jangan terlalu banyak bertanya tentang perkara agama yang malah menyebabkan menjadi sulit. Makanya di sini ada firman Allah dalam Al-Maidah 101. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubda lakum tasukkum. Wahai orang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang kalau kalian tanyakan itu malah akan memberatkanmu. Ini mengenai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau berkaitan dengan akidah ya. Ada pertanyaan yang disampaikan oleh seorang mahasiswa filsafat kepada dosennya. Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa. Kalau Allah itu maha kuasa, apakah Allah bisa membuat Tuhan yang lebih kuasa darinya? Nah, itu kan pertanyaan yang harusnya nggak boleh dilontarkan ya. Itu di luar akal kita, masalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian apa lagi? Padahal hadis ahadis, jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan kait tadi ibadah haji itu
dalat ala an-nahyi anis su'al amma la yahtaju ilaihi, menunjukkan larangan bertanya sesuatu yang tidak penting, yang sudah jelas dalam agama, kemudian dipersulit dengan pertanyaan kita. Seperti ini, seperti pertanyaan Bani Israel, kan menyembelih sapi ya. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Musa bertanya kepada kaum memerintahkan kepada kaumnya an tadhbahu baqarah, supaya menyembelih sapi. Kan sebetulnya hanya itu yang disampaikan Nabi. Tapi masalahnya Bani Israel malah banyak nanya warnanya warna apa, gitu kan. Kemudian la syiyata fiha, warnanya warna apa, tua atau muda, yang untuk beternak ataukah tidak. Itu kan malah merepotkan, gitu. Nah, jadi ketika Allah sudah memerintahkan A, Allah memerintahkan B, dan hanya itu yang dijelaskan, ya cukup itu. Jangan terlalu banyak bertanya tentang agama yang malah menyulitkan diri kita. Kemudian udah habis itu. Sampai dulu ada yang bertanya kepada seorang ulama, kalau tidak salah Syekh Utsaimin bertanya, Syekh, bagaimana kalau sekiranya kalau kita berada di bulan, kita sholatnya ke arah mana? Jawab Syekh Utsaimin, jawab pertanyaannya, kamu pernah ke bulan nggak? Nggak pernah dan entah kapan, gitu kan. Kalau gitu ngapain nanya? Nah, itu maksudnya akan lebih banyak pertanyaan lebih bermanfaat daripada hal yang demikian. Kecuali kalau misalnya seperti yang Pak Haji Ajar sempat sampaikan, dalam perjalanan dari mana Pak dulu, Amerika ke mana gitu kan, bingung kan waktunya. Kalau itu kan memang terjadi, dialami, maka dipertanyakan tidak ada masalah, gitu. Karena ada kewajiban sholat di situ. Tapi kalau gimana sholat di bulan, kira-kira bulan gitu. Nah, itu malah yang ada pertanyaan yang lebih baik daripada pertanyaan yang demikian. Baik, sebelum melanjutkan barangkali ada yang mau sampaikan. Tadi malam saya lihat di konferensi tulis kaitan dengan masalah yang wafat. Nah, kemudian kan maksudnya ketika menyurat itu menanyakan ini ada utang nggak, gitu. Ada utang nggak? Nah, karena kalau masih ada utang itu tidak akan disematkan dulu kan sebelum ada yang bertanggung jawab. Nah, sebenarnya bahwa di sana di kompresi pemisahan itu kalau ternyata memang dikumpul-kumpul warisannya nggak cukup buat bayar utang, itu mah nggak usah dibayar utangnya gitu. Jadi misalnya sekarang udah waris itu sekian, ternyata utang masih ada sisa gitu, ya berarti ahli waris tidak usah bayar lagi gitu. Nah, apakah memang begitu? Ini saya baru dengar nih, kan berarti nggak bisa disolatkan kan kalau belum lunas utangnya kan? Ya. Ada dua hal sebetulnya dalam hal itu. Yang pertama tentang status hukum ahli waris membayarkan hutang untuk almarhum ya. Sebetulnya nggak wajib. Ahli waris itu tidak ada kewajiban membayarkan hutang bagi mayit. Cuman itu tuh adalah bentuk kasihan aja, bentuk kasihan ahli waris kepada mayit. Kalau kasihan ya bayarin, kalau nggak kasihan ya nggak usah dibayar. Jadi wala taziru waziratun wizra ukhra, tidak ada dosa yang terwariskan atau tidak ada istilah dosa dosa turunan, tidak ada dosa turunan. Artinya ketika bahkan termasuk kepada orang tua kita ya, orang tua kita punya utang, itu utang kita bukan kewajiban kita kalau misalnya meninggal, tetap kewajiban almarhum. Cuman masalahnya kita sayang nggak kepada almarhum. Kalau sayang ya kita bayarkan, kalau tidak sayang ya
nggak dibayarkan, tapi kan sebagai anak yang soleh berlaku karunia gitu kan. Itu pertama. Yang kedua tentang status hukum membayarkan hutang bagi almarhum. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan kewajiban mensolatkan mayit dan bagaimana kaitannya kalau punya hutang. Itu kan sebetulnya ada dua hadis ya yang seakan-akan bertentangan. Pertama, hadis yang barusan tidak menguburkan orang yang punya hutang, tapi di sisi lain fardu kifayah mengurus jenazah dari memandikan sampai menguburkan. Kalau saya melihat kesimpulan Ustadz Syekhul Islam itu menggabungkan dua hadis yang tadi. Yang pertama mengenai larangan menyolatkan bagi orang yang punya hutang. Artinya kan berarti yang bertanggung jawab adalah almarhum. Maka otomatis yang dihitung itu adalah harta almarhum, bukan ke ahli warisnya. Yang kedua, kewajiban mengurus jenazah itu tidak hilang juga. Gitu. Tetap harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, semua wilayah orang yang ada di situ berdosa. Gitu. Maka ya otomatis yang dikuras itu hanya sebatas harta almarhum saja. Makanya kan bagi waris itu berlaku setelah hutang dan wasiat dibayarkan. Saya meninggal, saya punya hutang dan saya punya wasiat harta ya, berarti kan bukan ke ahli waris. Tapi di sisi lain saya pun meninggalkan harta yang dibagikan ke ahli waris itu kalau sekiranya sudah dikurangi hutang saya dan wasiat saya, baru dibagi ke ahli waris. Kalau harta saya habis untuk bayar hutang dan wasiat, ya ahli waris tidak dapat apa-apa. Yaitu ahli waris tidak dapat apa-apa. Dan kalau misalnya hartanya sudah habis semua, sementara saya masih punya hutang, kewajiban membayar hutang tidak turun kepada ahli waris. Tetap ahli waris nggak punya dosa, kalaupun tidak bayar hutang. Cuman yang kasihan kan saya ketika di pemakaman. Dan ketika harta sudah habis dengan membayar hutang, kan perilaku jenazah saya dibiarkan gitu. Nah, tetap ada kewajiban umat Islam harus menguburkan jenazah gitu. Kalau saya sih sependapat dengan pendapat beliau, saya tulis dan Pak John juga sepakat, Ustaz John. Berarti nggak disematkan ya kalau saya anaknya nggak mau bayar kan harusnya nggak ada. Nggak usah disematkan ya. Gimana? Disematkan atau disematkan? Disolatkan, dikuburkan. Gitu. Kalaupun anaknya tidak mau bayar hutang karena tidak menjadi jatuh ke anak, gitu. Karena status membayarkan hutang itu bukan wajib. Itu hanya kesadaran aja mau membayarkan atau tidak. Yang meninggalkan kepada mayatnya itu sendiri. Kalau ahli warisnya bisa melepas dari tanggung jawabnya untuk membayar hutang, terus dampaknya terhadap mayatnya itu sendiri bagaimana gitu kan? Karena ini hutang namanya juga ya. Nah itu yang tadi status membayar hutang mayit oleh ahli waris itu tidak wajib. Artinya ahli waris tidak punya kewajiban, tidak menanggung dosa orang lain. Nah cuman kan sejauh mana rasa kasihan ahli waris kepada mayit. Masalahnya kalau tidak dibayarkan tertangguhkan masuk surganya. Jangankan orang yang meninggal biasa ya, orang yang gugur di medan perang saja, ada hadisnya kan, yang akan semuanya pasti akan masuk surga kecuali yang banyak punya utang sampai terbayarkan oleh ahli warisnya. Ada ya sampai ahli warisnya mau dengan sukarela membayarkan, walaupun ahli waris tidak punya kewajiban, hanya kasihan atau enggak, hanya kasihan atau tidak kepada ahli waris. Makanya harus baik-baik kepada ahli waris dan istri, pilih maut. Mudah-mudahan mau membayarkan. Itu mengenai itu mengikhlaskan ya
Nah itu bagi almarhum tertolong, artinya tidak akan ada masalah di akhirat. Bagi yang mensedekahkan itu pasti dapat pahala, pasti dapat pahala mengikhlaskan itu, pasti dapat pahala. Apa dasarnya? Kalau yang bersangkutan tidak mampu bayar hutang di akhirat itu ada pertanggungjawaban. Apakah dosa kita dilimpahkan kepada dia atau pahala dia dikasihkan sama kita? Apa katanya? Seperti itu. Kalau peralihan dosa kepada orang lain itu kaitannya dalam masalah zalim dan dizalimi. Kalau misalnya kita berbuat zalim kepada orang lain, fitnah kepada orang lain, nah itu dosanya bisa pahalanya bisa berpindah dari yang zalim kepada yang dizalimi. Dalam masalah hutang, hutang itu kan bisa tidak zalim, bisa zalim. Saya punya hutang kepada seseorang, tapi saya punya niatan untuk membayarnya, itu kan tidak zalim ya. Dibuktikan dengan misalnya nyicil tiap bulan. Tapi kalau saya pinjam uang, tapi sudah ada niat dalam hati, kalau uang itu sudah didapat saya tidak akan bayar, itu kan yang kata Rasul, siapa yang minjam uang dan niat tidak akan membayarnya itu sama dengan pencuri gitu. Itu berarti zalim kepada dia, zalim kepada yang mengutangi. Ada orang yang berhutang yang tadi malah dia yang marah. Itu rata-rata gitu. orang yang ngutang lebih galak. Ya, nah itu berarti kan. Jadi kita itu bagaimana mau mengikhlaskan? Ya. Sementara dia sendiri seperti itu. Bukannya apa ya? Menarik empati ya, ini malah maka keluarga juga pada itu mengatakan dalam perjanjian itu cuma itu mah berarti tidak ada niat membayar. Dia kata Rasulullah, siapa yang berhutang dan tidak ada niat membayar itu sama dengan mencuri, yaitu berbuat zalim kepada yang menghutangnya. Dan yang perlu dicatat, hutang itu kalau bisa sekecil apapun dicatat. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran itu Al-Baqarah 282, dan itu ayat berkaitan tentang hutang. Sebelah kiri satu halaman gitu. Hutang itu panjang karena memang itu hutang itu berbelit-belit, komo KPR panjang tahunan gitu. Itu harus tercatat gitu, hutang itu. Karena boleh jadi kita yang berhutang lupa gitu. Maka mudah-mudahan diingatkan oleh yang menghutangi, atau kalau yang menghutangi lupa, karena ada catatan bagi yang hutang, mudah-mudahan ada kesadaran untuk membayar. Itu tercatat hutang, walaupun hukumnya tidak wajib ya, karena 1283-nya itu ada ayat yang memalingkan perintah ini dari wajib menjadi sunnah. Tapi kan kalau bisa ada catatannya, kenapa enggak tentang hutang, walaupun sudah dicatat pun tadi kayak tetap aja ada aja yang ngelak gitu atau nggak mau bayar. Tapi paling tidak kan ada bukti supaya tidak ada tidak mengakui gitu, mengenai hutang tersebut mengelak. Ya. Bani Israel diberi sapi. Di situ memang nampak sih sebenarnya Bani Israel gitu ya. Kan pada dasarnya mereka itu tidak mau sebetulnya disuruh oleh Nabi Musa gitu kan, makanya dia banyak nanya. Tapi pada akhirnya jadi menyulitkan dirinya sendiri gitu kan. Karena apa? Karena banyak nanya, akhirnya kriteria sapi itu jadi banyak, sehingga pada akhirnya dia hampir tidak dapat memperoleh sapi seperti itu, cari kemana-mana gitu ya. Karena kriterianya banyak pertanyaan dia gitu. Jadi begitulah Bani Israel itu yang sebelumnya.
Ya intinya apa yang Allah sudah jelaskan, sudah perintahkan, itu kerjakan. Nggak usah banyak bertanya, malah ribut nyerira gitu, malah susah sendiri. Kita diperintahkan misalnya apa ya? Kita diperintahkan sholat, dan sholat itu pakaiannya harus menutup aurat, kan cuma segitu ya, menutup aurat dan suci. Gak usah bertanya bajunya kudu kumaha gitu. Warnanya apa, sarungnya merek naon. Nah itu malah merepotkan sendiri. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada, Nabi sudah wafat ya, artinya syariat sudah selesai, maka tidak akan lagi pertanyaan-pertanyaan yang tidak berguna itu kepada Nabi. Seandainya Nabi masih ada, kemudian kita banyak bertanya, Nabi menjawab, kan jadi syariat itu. Jadi syariat. Intinya adalah jangan mempersulit diri dengan berbagai macam hal. Ada hadis Nabi juga yang berkaitan dengan ini, apa yang Allah perintahkan lakukanlah, apa yang Allah larang tinggalkanlah, dan berkaitan sesuatu yang syariat diam, itu kemurahan dari Allah, boleh dilakukan, gak usah banyak bertanya halal atau haram, itu boleh dilakukan berkaitan dengan hal tersebut. Wallahu a'lam. Ada istilah di YouTube itu, ada istilahnya sholat kafarat gitu. Benar nggak ya? Apakah memang ada di hadis? Ada sebagian yang mengatakan bahwa hadis itu palsu gitu. Dan menurut Pak Ustadz memang demikian. Jadi sholat kafarat, jadi istilahnya seseorang yang pernah meninggalkan sholat fardu di masa lalunya, terus istilahnya tuh boleh dibayarkan, istilahnya kan denda ya, kafarat itu kan. Nah itu dibayarkan di hari Jumat terakhir di bulan Ramadan. Nah itu gimana Ustadz? Sholat yang ditinggalkan sengaja itu tidak ada qadha. Sholat yang ditinggalkan dengan sengaja tidak ada qadha. Yang ada qadha sholat itu justru kalau tidak sengaja, kalau lupa, kalau tertidur gitu ya. Pak dokter tidur dari jam 10 malam, bangunnya jam 10 malam lagi, kan pingsan ya kan. Berarti berapa sholat yang dilewati itu? Subuh, zuhur, asar, maghrib gitu. Bisa kan kalau jam 10 malam masih sholatnya ya. Nah itu berarti harus dikodok. Kenapa dikodok? Karena di luar kuasa Pak dokter tidur itu kan. Artinya tidak sadar gitu. Maka ketika bangun kata Nabi, ketika sadar langsung sholat apa yang ditinggalkan. Tapi kalau saya dengan sadar tidak tidur, tidak mabuk, tidak pingsan, tidak lupa, meninggalkan sholat, apa alasannya? Korea misalnya, itu tidak ada qadha, tidak ada qadha sholat. Kalau ada qadha sholat dari sholat yang ditinggalkan, maka waktu sholat itu jadi tidak berguna gitu. Batasan waktu sholat ya, zuhur jam sekian sampai jam sekian, nggak usah sholat sekarang, kayak bisa dikodok. Termasuk saum itu kalau ditinggalkan dengan sengaja tanpa uzur syar'i itu tidak ada qadha. Yang ada qadha itu yang ada uzur syar'i, haid atau safar atau sakit. Ketika tidak ada alasan itu, kita membatalkan dengan sengaja, dan tidak ada qadha. Ya itu mah dosa aja, taubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni itu. Jadi tidak ada hal tersebut ya, tidak ada qadha sholat dari sholat yang ditinggalkan di Jumat terakhir bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Bisa, kalau bisa kan nggak ada Kalau pingsan ada Pak? Ada. Ya tidur pingsan, kita tidur kesadaran tidur pingsan itu ada. Bukan maksudnya itu, maksud saya itu tadi kira aku Pak dokter tidur 24 jam berarti pingsan. Ya berarti itu pingsan atau tidur itu ada kewajiban untuk qadha salat. Saya kemarin ini dengar kajian di YouTube apa di TikTok ya. Ada seorang ustadz
dan beliau mengambil rujukan dari kitab-kitab 4 mazhab. Saya belum ngecek ya, tapi saya dengar beliau menyebutkan kitab-kitabnya tentang ini, tentang wanita haid. Jadi ada beberapa kesalahan wanita itu berkaitan dengan haid. Yang pertama tentang begini, orang yang haid ya, perempuan haid. Seringkali perempuan haid itu menyepelekan sholat. Misalnya begini, jam 2 siang, jam 12 itu kan sholat zuhur. Perempuan ini masih merasa haid. Tapi kemudian jam 2 siang ke kamar mandi, ketika ngecek celana dalamnya itu darah sudah kering. Dan hitungan hari normalnya itu kan haid itu sebetulnya kebiasaan ya, ada yang biasa 7 hari, ada yang biasa kurang gitu. Dan berdasarkan hari kebiasaannya memang sudah kering, artinya sudah kering. Nah cuman karena ini waktunya tanggung jam 2, dia tidak mandi. Mandinya kapan? Nanti sekalian ke sonten lah, mandi sore. Itu sebetulnya sudah meninggalkan sholat zuhur. Kenapa? Karena sebetulnya dia sudah ada kewajiban sholat. Nah untuk melakukan kewajibannya syaratnya harus segera dipenuhi, yaitu suci. Cuman syaratnya ini ditunda sampai sore, berarti kewajiban zuhur itu dia tinggalkan. Nah yang kayak gini diqadha atau tidak? Ustadz itu mengatakan ini diqadha, Ustadz. Ada qadha itu. Kemudian yang kedua, wanita misalnya begini Pak, jam 12 zuhur itu dia belum haid, tapi juga belum sholat zuhur, ditunda sampai nanti saya sholat zuhur jam 2. Artinya jam 12 pas itu dia belum haid ketika waktu zuhur sudah masuk. Tapi ketika jam 2 mau sholat zuhur, ke kamar mandi, pas lagi pipis darah keluar, berarti kan haid ya. Padahal sebetulnya kalau sholatnya itu disegerakan jam 12 siang, dia bisa sholat. Tapi karena ditunda, dia tidak sholat. Artinya ada jeda waktu di mana dia tuh sengaja meninggalkan sholat, yang sebetulnya bisa dilakukan kalau di awal. Ini pun kata beliau harus diqadha. Nah tapi terus terang beliau berpendapat berujuk kepada beberapa kitab 4 mazhab, tapi saya belum ngecek kepada yang tersebut. Cuman paling banyak itu yang pertama tadi, menunda mandi karena tanggung. Tadi waktu pengajian saya tadi kan sholat tarawih di Margahayu, habis tarawih pengajian tentang fikih. Ada seorang bapak-bapak bertanya begini, Ustaz, ini ada orang lain yang di luar bulan Ramadan ya, yang berjima dengan istrinya itu jam 6 pagi, tapi setelah jima lupa mandi junub, pas datang waktu sholat zuhur gitu, pada belum mandi karena lupa. Pas datang sholat adzan, sholat asar, pas mandi sore baru ingat, lah tadi kan belum junub. Ini gimana, sholatnya ditunda, diqadha atau tidak? Jawaban saya yang pertama adalah itu teh orang lain atau bapak. Curhatin. Yang kedua, sangat mungkin ini lupa ya, walaupun lupa kebangetan gitu ya. Nah kalau saya berpendapat kasus itu tuh masuk kategori di luar kesengajaan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan jadikan sesuatu yang kami lupa melakukannya atau kami khilaf menjadi dosa. Kalau menurut saya itu tidak qadha, tidak masuk kategori qadha. Ya itu karena memang betul-betul lupa gitu. Mungkin mohon maaf habis jima tiba-tiba dipanggil sama bosnya gitu, ke kantor lupa untuk mandi junub. Wallahu a'lam bishawab. Jangan diulangi ya Pak Jos. Ya, koma. oh ya. Nah, ini yang apa ya? Ini yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Tapi kok tidak salah Ibnu Qayyim yang berpendapat. Jadi kalau orang yang koma dalam bilangan
bulan-bulan, maka dikodok semampunya dan seingat yang dia ingat lewat orang lain ya. Kan mungkin dia koma nggak sadar berapa lama itu. Nah ketika bertanya kepada keluarganya koma berapa lama, nah semampu yang dia ingat dia kodok, dan tidak harus tidak harus langsung kan, tidak harus langsung harus tuntas gitu. Semampunya yang dia ingat dan semampunya yang bisa dia lakukan. Karena boleh jadi setelah koma dia tidak pulih langsung kan. Tapi itu masuk kategori orang yang meninggalkan sholat di luar kesadaran, maka berarti wajib untuk mengkodoknya. Wallahu a'lam. Kalau tidak salah Ibnu Qayyim berpendapat demikian. Jadi harus mengkodoknya semampu seingatnya. Itu kalau koma. Tapi kalau koma diakhiri dengan wafat, ya sudah selesai. Ahli warisnya tidak ada kewajiban qada untuk sholat, karena sholat itu tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Kalau saum kasusnya beda. Kalau saum itu ada sebagian ulama yang berpendapat, dan ini berlandaskan kepada hadis yang saya sakit nih, saya sakit di bulan Ramadan ini 5 hari, dan sakitnya itu sakit ringan tapi berat untuk melakukan saum. Artinya kesempatan saya sembuhnya itu sangat tinggi dalam hitung-hitungan medis ya, karena usia masih muda, sakitnya tidak parah, tidak sakit yang berkepanjangan. Kodonya kan di bulan Syawal atau di bulan setelah Syawal, tapi sebelum bayar kodo saya keburu meninggal. Ahli waris tahu berapa hari yang saya tinggalkan dan belum saya kodo. Nah ini ada hadis Nabi, man mata fa'alaihi siyam sama anhu waliyuh, hadis Bukhari. Siapa yang wafat dan dia punya kewajiban qada tapi belum melakukannya, sama anhu waliyuh, ahli warisnya yang mengqadhakan. Tapi ini statusnya tetap tidak wajib, sama dengan utang tadi, tidak wajib. Kalau ahli warisnya kasihan ya saumkan, kalau tidak kasihan ya nggak usah. Hadis ini diperkuat dengan hadis Muslim, hadis Sahih juga. Ketika ada seorang pemuda, ibunya meninggal dan tahu bahwasanya ibunya itu punya kewajiban qada tapi belum tertunaikan, keburu wafat. Lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku tuh punya kewajiban qada tapi keburu meninggal. Apakah aku saum untuknya? Rasul jawabannya begini, gimana kalau ibumu punya utang materi dan keburu meninggal tidak sempat bayar utang, apakah engkau mau bayar utang tersebut untuk ibumu? Kata pemuda ini, itu ya pasti, saya kasihan kepada ibu saya. Jawaban Rasul begini kemudian, fadainullah ahaqqu ayyuqda, hutang kepada Allah itu lebih utama untuk dibayarkan. Kalau tadi kan hutang materi kepada sesama, nah qada saum itu hutang kepada Allah itu lebih utama untuk dibayarkan. Artinya Rasul itu menganjurkan kepada anak daripada ibu ini untuk membayarkan hutang ibunya kepada Allah, yaitu membayar qada saum. Nah ini mengenai saum. Kalau saum itu ada peralihan, peralihan bukan kewajiban ya, ibunya ke ahli warisnya mau nggak, tapi kalau sholat tidak. Ada orang yang sholat meninggalkan dengan sengaja, maka dia tidak punya kewajiban qada, apalagi ahli warisnya kalau dengan sengaja. Dan kalaupun dia tidak sengaja tidur kemudian tidak sholat, meninggal lagi tidur, jadi kan ada sholat yang ditinggalkan, tetap ahli warisnya tidak ada perintah untuk mengqada sholat almarhum. Wallahu a'lam. Kalau bukan merasa lagi dia punya sakit misalnya, kalau dia bayar punya sakit. Nah, yang kasus tadi itu yang meninggalkan saum, yang gantinya itu berupa qada. Kalau sakit berarti ada harapan sembuh, atau mungkin karena safar meninggalkan saum ya, otomatis kan sangat mungkin untuk qada, karena alasannya safar. Nah, tapi kalau sakitnya tidak ada harapan kesembuhan, artinya kan orang almarhum ini apakah meninggal tidak meninggal, kan tidak ada harapan sembuh ya, karena sudah sepuh dan secara medis tidak mungkin sembuh. Maka kewajibannya itu kan fidyah. Nah, kemudian meninggal, ya maka ahli warisnya itu adalah fidyah, bukan qada.
sesuai dengan sesuai dengan kondisi almarhum ketika meninggalkan saum. Apakah sakit berkepanjangan atau tidak? Kalau sakit berkepanjangan berarti kan kalaupun tidak meninggal ya kewajibannya bayar fidyah. Tapi kalau sakitnya hanya sakit biasa, sangat mungkin untuk sembuh, berarti kan dia ada kewajiban qadha kalaupun tidak meninggal. Tapi keburu meninggal belum bayar qadha, maka ahli warisnya membayar qadha. Wallahu a'lam. Ini bagaimana perbedaan dengan yang paling banyak dalam sholat itu tidak ada tidak dan tidak ada kontrol. Kemudian yang kedua hubungannya, jadi apakah mengenai kodolnya tersendiri, kodolnya sendiri ada hukumnya dalam Islam itu kalau memang itu kodol. Cuma orang yang berpendapat bahwa satu doa tidak kalau dalam sholat lain lagi dengan hukum lain ya, seperti puasa. Jadi itu bukan kodok yang pada pelaksanaan melaksanakan yang disebut penggantian sholat. Kodok kan mengganti ya. Jadi bisa sholat seperti contohnya pada saat waktunya sholat tidur, ya tidur gitu. Kemudian ingatkan sampai asar. Nah, sebelum sholat asar, orang ini juga kewajiban untuk melaksanakan sholat duhur, tapi bukan kodok. Jadi karena sholat itu tidak boleh ditinggalkan selama orang itu masih ingat, gitu. Termasuk orang sakit kan tidak kuat berdiri, berarti duduk, tidak kuat duduk. Jadi seakan-akan ya tetap harus berkewajiban harus melaksanakan sholat. Itu gimana? Ya, yang tadi itu lapuk doa itu maksudnya tidak ada qadha dalam sholat dalam konteks ketika ditinggalkan dengan sengaja. Dan kalau ditinggalkan dengan sengaja itu sebetulnya bukan hanya sholat, saum juga sama. Saum ditinggalkan dengan sengaja kan tidak ada qadhanya. Tapi kalau ditinggalkan karena hal-hal tertentu seperti tertidur, kemudian ketika sadar itu adalah melakukan sholat, itu pun istilahnya sebetulnya qadha. Itu istilahnya qadha, mengganti sholat yang terlewat. Nah, itu istilah yang populer di kalangan ulama, itu adalah qadha juga. Sama dengan orang yang meninggalkan saum karena alasan syar'i, alasan umur syar'i, itu kan istilahnya qadha. Artinya la tuqda itu artinya tidak ada qadha dalam sholat yang ditinggalkan dengan sengaja, sebagaimana tidak ada qadha dalam saum yang ditinggalkan dengan sengaja. Kalau ditinggalkan karena udzur, yaitu istilahnya qadha. Istilah yang dipakai itu adalah pengganti. Istilah pengganti. Itu mengenai kaidah tersebut. Dan qadha itu ya hukumnya wajib bagi yang alasan meninggalkan sholat karena udzur syar'i, itu wajib bagi yang meninggalkan. Tapi bagi ahli waris yang keburu meninggal almarhum itu bukan wajib, tapi itu simpati, empati enggak gitu kepada almarhum, sama dengan seperti utang gitu. Wallahu a'lam. Seperti waktu tadi disebutkan bahwa dia bangun asar, dia begitu jelas apa yang utama itu sholat dulu atau bisa dulu. Tergantung waktunya Pak. Kalau misalnya terbangun ketika azan asar, oh sudah asar, jamaah masjid sudah beres gitu. Ya. Jamaah di masjid sudah selesai gitu, karena di rumah gitu ya. Mana yang didahulukan? Sebetulnya kalau saya melihat itu masalah teknis. Kalau saya melihat ya, secara pribadi, walaupun redaksi hadisnya itu bangun sholatlah ketika sadar. Redaksi itu kan gitu ya, sholatlah ketika sadar. Nah kan ketika sadar itu apakah berarti harus langsung? Lalu bagaimana kalau misalnya ada sholat sholat yang harus dilakukan bertepatan dengan waktunya? Kalau saya melihat selama itu sudah lewat waktu berjamaah di masjid, itu teknis kalau menurut saya pribadi. Tapi kalau misalnya terbangun ketika adzan asar,
ya berarti dahulukan yang sholat berjamaah, setelah itu baru melakukan yang itu. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Rasulullah tidak sempat sholat witir ya, terbiasa sholat witir tapi kemudian terlupakan karena sibuk atau apa, maka sholat witirnya itu setelah sholat subuh. Beres sholat subuh beliau teringat tidak sholat witir, maka sholat 2 rakaat. Itu bukan sholat ba'diyah subuh, tapi itu sholat witir yang diqadha karena lupa. Atau misalnya terbiasa qobliyah subuh, rutin ya, sudah rutin qobliyah subuh, tapi tertidur bangun ketika qoman gitu. Maka boleh mengqadha setelah sholat subuh gitu kan. Berarti kan tetap sholat subuh dulu gitu. Tidak sholat qobliyah dulu, berarti dahulukan yang wajib dulu. Tapi kalau misalnya itu sudah lewat, jamaah sudah pulang ke masjid, kalau saya sih lebih cenderung sholat yang wajib pada waktu itu dulu, baru kemudian mengqadha sholat yang terlewat. Itu bagi pendapat orang yang berpegang sholat puasa itu. Jadi kalau sudah ingatnya pada waktu asar, dan jangan melakukan asar. Jadi karena itu mendahulukan dulu kebanyakan yang pertama. Jadi dulu karena memang pada itu hanya dalam istilah memindahkan pergantian saja, tapi dalam akhirnya itu ya tetap berpendapat bahwa tidak ada perlu. Jadi akhirnya jadi ada pengertian sampai hubungannya di perjalanan sudah waktunya sholat, karena ada istilah kodok ya udah lalaikan nanti aja. Nah, bagi orang yang berpendapat lakukan pada saat itu walaupun dalam kendaraan di dalam mobil sendiri gitu, jadi sholat lah. Gimana lagi sholat? Gimana tadi? Sengaja ditinggalkan karena ada kodok gitu? Ya, kemudian di perjalanan gitu, di perjalanan itu udah waktunya sholat. Dulu setelah ada waktu duhur gitu. Nah, karena ingat sudah aja kodok, karena itu kan tidak mungkinnya kan di jamaah gitu. Nah, orang yang berpendapat kami mengambil bahwa tidak ada kodok, lakukanlah sholat pada saat itu. Jadi kalau itu kan gitu Pak, kalau itu kan istilahnya jamaah Pak. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan jamaah itu diutamakan, diakhirkan. Jadi kalau misalnya zuhur sama asar diutamakan, ditakhirkan. Tapi ini pendapat ulama. ini mereka yang berpendapat seperti saya pernah berdiskusi jadi sudah lakukan aja pada saat yang lagi tadi waktu ketinggalan. Itulah istilah kantor jadi melakukan sholat pada saat melakukan sholat yang berkewajiban dulu. Jadi kalau kita puasa dulu gitu, mereka pendapat seperti itu. Nah, seperti halnya juga yang digabungkan lagi dengan tadi dan kedua bahwa di perjalanan ada waktu jangan sampai pada waktu maghrib gimana. Nah, asar dulu. Nah, sebelum di perjalanan sebelum sampai kepada sekolah tempat itu lakukan sholat asar, jangan sampai menganggap bahwa itu nanti dikodok atau tidak ada kodok gitu. Jadi kadang-kadang di perjalanan jadi mobil sendiri gitu lakukan sholat. Jadi dia berpendapat mereka seperti itu. Nah, mungkin tinggal adanya mengambil mengambil pendapat yang mana. Ya Allah alam bisawab. Jadi karena istilahnya kita berpendapat tidak ada follow dalam sholat itu bersihnya. Enggak, kalau saya baru mendapat penjelasan tentang tidak ada qadha dalam sholat itu dengan pengertian begitu Pak. Karena sebetulnya istilah itu tuh populer, cuman pengertiannya berbeda dengan pengertian yang barusan. Jadi maksud pengertian tidak ada qadha dalam sholat itu adalah berkaitan dengan sholat yang ditinggal dengan sengaja, itu tidak ada qadha. Tapi sholat yang ditinggalkan karena lupa, karena tertidur,
kemudian dilakukan ketika sadar, itu namanya sholat. Itu kodok sholat, menggantikan sholat tertidur di waktu yang sudah lewat. Nah itu perbedaannya. Ya. Jadi yang beranak itu bukan kodok karena bersikeras, Pak. Tidak ada sholat, tidak ada pada dalam sholat gitu. Jadi tetap artinya bukan dia itu bukan kodok, itu adalah pelaksanaan melakukan kewajiban yang tadi. Menurut dia kodok itu apa? Tidak isi kodoknya. Isi kodok. Sebetulnya itu hanya dalam masalah definisi aja. Tidak ada istilah ya hukum kodok sendiri, tidak ada katanya begitu. Berarti adanya kodok itu dalam hal apa? Ya dalam keadaan diri tingkatan itu berarti bukan dia akan mengganti gitu aja. Kan maksud saya begini. Jadi setelah ingat harus sholat gitu. Jadi Iya. kalau sholat itu tidak boleh tinggalkan selama ingat kan, jadi tidak ingat laksanakan gitu kan, baru ingat sekarang gitu. Maksudnya gini, kalau tidak ada kodok dalam hal sholat, dalam hal dalam sholat, jadi adanya kodok itu dalam hal apa? Kan Jadi itu tidak ada, karena dia belum ngaku itu tidak ada. sementara istilah bukan ini, kalau tidak, mengambil kodok gitu. maksudnya begini, ketika tidak ada kodok dalam sholat gitu, dan tidak ada kodok dalam sholat, jadi istilah kodok itu adanya dalam hal apa gitu? Dalam ini bukan dalam sholat, berarti dalam puasa gitu. Dalam puasa. Tapi kan esensi pelaksanaannya itu kan mirip, Pak. Sekarang begini, saya meninggalkan sholat, meninggalkan saum karena apa? Meninggalkan saum karena sakit. Kan itu ada kodok ya, karena dilakukan di bulan Syawal. Saum saya dilakukan di bulan Syawal itu kan kodok, pengganti sholat yang saum yang ditinggalkan di bulan Ramadan karena alasan sakit, gitu ya. Ada uzur yang dibenarkan oleh agama. Artinya kan kodok itu melakukan amalan yang harusnya dilakukan di bulan Ramadan, karena tidak mampu maka dilakukan di bulan Syawal. Mungkin bagi yang berpendapat dan sholat dari itu ya sudah sepakat kalau misalnya itu, karena itu kan dibuat sholat. Ini kan ceritanya Enggak, ini mah kemiripan teknisnya. ya. Nah sekarang sholat itu kan kalau ditinggalkan karena tertidur, artinya kan tidak dilakukan di waktu sholat zuhur misalnya, tapi dilakukan di luar waktu zuhur, tapi di waktu asar. Artinya kan sama, melakukan ibadah di luar waktunya gitu. Sama dengan saum, melakukan saum di luar waktunya. Kalau di saum disebut kodok, kenapa di sini bukan disebut kodok? Maksud saya gitu. Maksudnya begitu artinya. Nah, dari masing-masing punya alasan syar'i yang dibenarkan ketika tidak melakukan ibadah tersebut. Dan masing-masing ibadah tersebut dilakukan di luar waktunya atau di waktu setelah waktunya habis. Saum dilakukan setelah Ramadan karena Ramadan ditinggalkan karena alasan syar'i. Sholat dilakukan di luar waktunya karena tertinggal karena alasan yang syar'i. Ketika saum disebut qadha, kenapa di sini tidak disebut qadha? Maksudnya begitu. Artinya kan kesimpulannya qadha itu adalah melakukan suatu ibadah di luar waktunya karena alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kayaknya begitu. Sama dengan adalah pengganti gitu kan. Saum di bulan Syawal menggantikan apa, karena di Ramadan tidak bisa, berarti kan pengganti. Sholat di luar waktunya karena alasan syariat, berarti kan pengganti juga. Teknisnya sama. Berarti ada istilah qadha, maka istilah yang apa, kaidah yang tadi itu tidak ada qadha, itu memang ada. Berarti definisinya itu adalah definisi yang khusus. Yang khususnya itu apa? Yang meninggalkan karena tidak ada alasan syariat. Berarti tidak ada qadha di situ. Berarti gitu kan? Wallahu a'lam bishawab. Ya, pendapat itu sih wajar. Ini kaitan dengan ini apa? Menurut saya itu untuk wanita yang sedang berhalangan itu kan sholat tidak usah ya, saum juga tidak. Tapi kan baca mushaf mah nggak ada masalah gitu. Pemahaman saya dulu ya. Tapi belakangan ini saya lihat ada beberapa hal yang memang sepertinya itu juga itu dilarang gitu untuk mushaf. Yang namanya mutlaharun tuh
dulu kan yang itu malaikat ya. Ini bawain itu sama berarti termasuk anak saya pun yang ikut di hafalan Quran itu berhenti aja selama itu dulu. Nah, apakah memang begitu? Dua aspek ya. Pertama dari segi bahasa, kedua dari penjelasan para mufassir yang tidak diragui keilmuannya ya. Yang pertama dari segi bahasa, la yamassuhu ilal mutahharun, Al-Waqiah ayat 72. La, saya tempatnya nggak tahu di sebelah mana. La yamassuhu ilal mutahharun. La di sini artinya apakah jangan ataukah tidak. Kalau tidak itu kan kalimat negatif, kalau jangan itu larangan. Kalau kalimat negatif itu bukan berarti pengharaman, tapi kalau jangan itu berarti kan larangan, tidak boleh dilakukan. Sekarang begini, kalau kalimatnya jangan, la di situ la nahiyah, larangan, maka harusnya bukan la yamassuhu, bukan, tapi la yamsushu. Tapi ternyata kalimat setelah la-nya itu bukan yamassuhu, tapi bukan yamsushu, tapi yamassuhu, mengindikasikan la-nya itu bukan nahiyah tapi nafiyah, tidak ada yang menyentuhnya. Itu kan bukan larangan ya, itu dari segi bahasa, bukan larangan tapi kalimat negatif. Saya tidak menyentuh, jangan menyentuh tablet, itu kan larangan ya. Atau ada yang bilang tidak ada yang menyentuh tablet, itu kan kalimat negatif, bukan larangan. Kalimat menjelaskan kondisi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir ya, berkaitan dengan ayat tersebut yang Al-Waqiah 72 itu, seperti yang tadi Bapak sampaikan, jadi la yamassuhu illal mutahharun itu tidak ada yang menyentuh Al-Quran ketika Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz kepada Nabi Muhammad kecuali yang disucikan. Siapa yang disucikan? Yaitu malaikat Jibril. Ini sebetulnya ada kaitannya juga dengan ayat yang lain yang ini sebetulnya bantahan terhadap orang-orang kafir yang mereka menuduh Quran itu ada campur tangan setan, gitu. Dibantah oleh ayat ini, gitu. Tidak ada yang menyentuhnya ketika turun dari Lauhul Mahfuz kepada Nabi Muhammad kecuali yang disucikan, yaitu malaikat Jibril. Artinya Quran ini murni dari Allah, tidak ada persentuhan. Nah, kalau kita melihat dari hal ayat ini saya bicara hukum ya, bukan adab ya. Dari ayat ini berarti tidak ada dalil yang melarang orang junub, wanita haid untuk membaca mushaf, untuk menyentuh mushaf. Pertama itu. Yang kedua, kan mushaf itu sebetulnya istihad. Mushaf itu istihad. Karena itu istihadlah, maka akhirnya ketika ada proses mau pembukuan Quran pada zaman Abu Bakar, Umar kan protes. Apakah kita hendak melakukan perkara bid'ah yang tidak pernah disuruh oleh Rasul? Tapi Abu Bakar meyakinkan Umar ini bukan bid'ah. Ini demi menjaga Quran jangan sampai hilang. Artinya Rasul tidak pernah menyuruh membuat mushaf. Nah, ketika mushaf zaman Rasul tidak ada, hal yang tidak logis ada larangan untuk menyentuhnya. Gitu. Kan Rasul tidak pernah menyuruhnya, kok ada larangan menyentuhnya? Itu kan harusnya kan larangan menyentuh itu ketika memang ada perintah membuat mushaf. Nah, maka ini jadi dalil juga bahwasannya memegang mushaf itu sebetulnya tidak ada masalah. Terlebih dikuatkan dengan hadis Aisyah. Rasul menjelaskan yang dilarang bagi wanita haid itu cuma 3, saum, sholat, dan tawaf. 3 itu. Tidak ada penjelasan dari Nabi sisanya. Sehingga orang haid itu yang tidak boleh cuma 3 itu. Jangan sampai ketika haid sholat nggak boleh, saum nggak boleh, baca Quran nggak boleh, ujungnya nonton drakor berseri-seri. Oh iya, betul. Umar yang menyarankan karena melihat ya betul. Betul. Atur nuhun ralatnya koreksinya. Termasuk juga saya misalkan surat misalkan Umar yang meyakinkan Abu Bakar yang khawatir kalau itu perkara
bid'ah itu ya. Ya betul ya. Ya, Umar yang mengusulkan karena dulu ketika Abu Bakar banyak orang yang wafat para qurra itu ketika kodifikasi Quran pada zaman Abu Bakar. Tapi ketika zaman Utsman itu karena banyak campuran bahasa Arab karena ekspansi Islam kemana-mana. Allahu a'lam. Enggak, Utsman. Kalau yang mengusulkan pembukuan Quran pada zaman Abu Bakar itu kan Umar ya, karena banyaknya hafid yang gugur perang. Yang mengusulkan mengkodifikasi Quran pada zaman Utsman itu Hudzaifah ibn Yaman. Nah itu karena begini, umat Islam itu kan sudah ekspansi kemana-mana, kemudian bersinggungan dengan peradaban lain, muncullah campur aduk bahasa Arab dengan bahasa yang lainnya. Nah, kemudian Hudzaifah bilang kepada Utsman, ini khawatir Quran hilang karena campur aduk ini, maka kemudian beristihad membuat mushaf seperti yang lengkap sekarang. Dan itu terbukti, ini Pak, coba bahasa orang Bekasi, bahasa orang Cirebon, bahasa orang Ciamis, itu bahasanya aneh, tanda petik aneh ya. Di Bekasi kan Sunda campur Betawi ya. Cirebon Sunda campur Jawa ya. Ciamis juga gitu kan, daerah perbatasan itu pasti bahasanya campur. Itu yang terjadi pada zaman dulu juga. Bahasa takut hilang berdampak kepada Quran. Wallahu a'lam. Bener iman ibu jawab. Ini perihal salat tapi bukan kodok ya. Ini tentang qasar sama jamak. Jadi saya pernah dengar ini mah masing-masing kalau ada yang mau ibadah silakan. Yang sampai dengan ini perihal qasar sama jamak. Jadi saya pernah dengar itu di kajian di sosmed itu ada syekh, saya lupa siapa di Arab Saudi itu yang bilang katanya kalau safar itu qasar itu dikarenakan safar, kalau jamak itu dikarenakan uzur. Gitu. Jadi saya berpikir kalau misalkan lagi nggak safar tapi lagi ada uzur itu boleh dijamak gitu. Saya berpikir gitu. Nah, cuman yang mau saya tanyakan adalah kalau misalkan kita lagi safar, itu kan lebih dianjurkan untuk dikosor ya sholat, karena itu kan merupakan rukhsah atau keringanan dari Allah, sedekah dari Allah lah gitu. Jadi lebih diutamakan, dianjurkan untuk dikosor lebih baik itu daripada sholat sesuai rakaatnya gitu. Nah, batasan waktu untuk boleh jamak kosor itu berapa lama? Apa ada waktunya nggak gitu? Misalnya apakah berapa hari, seminggu, 2 minggu gitu? jawabannya mau yang enak paling susah. Soalnya Semarang jadi apakah masih boleh dikosor apa terus? Ini pertanyaan kayaknya yang modus sih. Gini, saya dulu pas lagi umroh kan di sekitar Masjidil Haram kan suka ada kajiannya. Pas kajiannya fikih, pas bahasnya tentang itu batas jarak jamak salat. Itu syekhnya tuh bilang 80 kilo. Dan ini yang kemudian menjadi pendapat masyhur di kalangan para ulama. Tapi kalau kita buka kitab karya Imam Bukhari, namanya At-Talkhisul Habir, itu dijelaskan oleh Ibnu Hajar itu tentang batasan boleh menjamak sholat kaitannya dengan jarak. Itu beliau menjelaskan kalau dihitung-hitungan kita ya, itu sekitar 6 kilo. Lebih dari 6 kilo sudah boleh dijamak sholat. Berarti saya ke kampus ke ITB kan 13 kilo, boleh dijamak. Nah, tapi saya ada pendapat yang seorang ustadz ya, siapa yang saya lupa. Tapi menurut saya logis nih pendapatnya. Jadi sesuatu itu dikatakan safar kalau itu menjadi aktivitas yang tidak biasa. Saya ke kampus itu kan ya, setiap hari, itu bukan safar, itu aktivitas, maka tidak dijamak. Nah, itu dilakukan kalau sekiranya itu bukan hal yang rutin dilakukan, itu berkaitan dengan jarak.
Karena juga yang berpendapat begini, selama kita ada niat pergi, kemudian atap rumah sudah tidak terlihat, itu boleh jamak sholat. Ya itu kan pendapat juga gitu. Nah, cuman memang yang diamini oleh kebanyakan ulama itu memang 80 kilo. Tapi kalau ditanyakan pendapat saya gimana ya? Kalau pendapat saya mah sebetulnya lebih cenderung kepada bukan kepada kesulitannya ya. Intinya ketika kita sudah niat bersafar dan safar itu bukan rutinitas biasa dan di luar kewajaran kita, ya boleh dijamak kosong. Artinya begini, saya berangkat ke pasar baru itu kan memang bukan aktivitas biasa ya, bukan rutin. Tapi kan ya pasar baru kan bukan sesuatu yang luar biasa lah gitu perjalanannya itu. Yaitu jangan dijamak gitu. Saya ke Ciganitri, dari Ciganitri ke Bandung gitu kan. Ya, itu kan bukan sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang luar biasa gitu. Makanya dijamak keluar kota gitu. Itu mengenai hal demikian, mengenai jaraknya. Kemudian yang kedua, ujungnya sih memang kembali kepada kita. Kemudian yang kedua, mengenai batas waktu. Ada dalam mazhab Syafi'i itu berpendapat 3 hari. Lebih daripada 3 hari tidak ada lagi jamak qasar. Kalau dalam 3 hari itu boleh. Cuman begini, pendapat ini tuh dilandaskan kepada dalil orang perempuan boleh safar tanpa mahram lebih daripada 3 hari. Gini, wanita boleh bersafar tanpa mahramnya asalkan jangan lebih daripada 3 hari. Lebih daripada 3 hari harus dengan mahram. Nah, ini dijadikan dalil tentang jamak sholat tidak boleh lebih daripada 3 hari. Cuman ada problem di sini. Hadis ini hadisnya sahih, tapi tidak sharih, tidak eksplisit, tidak ada indikasi menunjukkan tentang batas jamak sholat. Itu hadis tentang safar perempuan, bukan tentang jamak sholat. Kenapa hadis tentang safar perempuan digunakan kepada batas jamak sholat? Nggak nyambung gitu. Nah, hadis yang menurut saya paling kuat mengenai batas berapa hari jamak sholat itu hadis tentang penjelasan, kalau tidak salah Aisyah ya, Rasul itu pernah melakukan safar selama 19 hari dan Rasul menjamaknya selama 19 hari itu. Ini pun kemudian muncul 2 tafsir. Ada yang berpendapat, oh berarti batas jamak sholat itu adalah 19 hari. Tapi ada juga yang berpendapat kesimpulannya bukan begitu. Rasul itu menjamak sholat selama 19 hari karena memang 19 hari. Seandainya lebih daripada 19 hari, Rasul akan jamak terus gitu. Ini yang terjadi pada teman saya di Mesir, 4 tahun jamak sholat gitu. Kacau gitu. Nah, maka dari itu kalau saya sih berpendapat begini, selama kita itu dalam perjalanan, tapi dalam perjalanan itu belum ada indikasi mukim, maka boleh jamak sholat. Kayak begini misalnya, saya dulu kuliah di Mesir, kan KTP saya di Indonesia, di Bandung. Tapi kan ketika ke Mesir saya dapat visa tuh, visa pelajar. Visa itulah yang indikasi saya mukim di sana. Makanya jangan dijamak lagi. Jangan tidak ada jamak lagi, karena walaupun visa dalam dalil tidak ada ya, tapi kan itu menjadi indikasi dengan kesadaran saya itu menjadi mukim sementara di sana gitu. Ya tidak ada yang namanya jamak. Sekarang Kang Dimas KTP-nya masih di Bandung gitu kan, tapi kerjanya KTP di Bandung, tapi kan tinggal di Semarang. Niatnya itu kan memang sudah mukim di sana, diindikasikan dengan anak sekolah di sana, kemudian apa lagi, istri berapa di sana? Istri berapa di sana? Nah, kemudian apa, kerja di sana, itu kan menunjukkan mukim tuh di sana. Ya tidak ada jamak syarat lagi, tidak ada jamak syarat lagi.
Iya. Makanya itu ya, kembali kepada kita, ini tuh wajar nggak sih berjalan gini tuh, maka ya boleh dicoba. Iya. Jadi jawabannya gimana? Ya jawabannya, oh belum tuntas ya. Mas selama di Bandung tuh yang mana ya? Jadi selama di Bandung, Jadi saya tinggal di Semarang, kerja di Semarang, sekolah di Semarang. KTP masih KTP Bandung. Nah kesini ini karena ada yang safar gitu, karena ada. niatnya safar kan di sini kan? Iya. Ya boleh jam kosong. Walaupun KTP-nya tetap di sini. Iya, tapi kan sudah niatnya di sana. Enggak maksudnya sampai berapa lama gitu? Sampai sini, sampai berapa lama gitu? Di sini mau berapa lama? 4 tahun. Ya gini Pak, pasti terukur lah. Paling Kang Dimas setelah Lebaran pulang kan? Ya selama itu. Ya. Buat gimnastik Ramadan itu siang dari jam 1 sampai jam 5. Nah, Akang kan orang Bandung nih, main di Jakarta, sholatnya duhur, karena ini tanggung asal jamaah biasa teh. Biasa di alhamdulillah. Boleh ya Mas. Tapi di Jakarta belum dicari. Nggak ada masalah. Kan gitu Pak. Itu kan bukan apa ya? Itu kan bukan kegiatan yang mungkin tiap hari dilakukan, insidental ya. Iya, kalau saya itu apa? Kan Bapak keluarga di sini, KTP di sini, apalagi mukimnya di sini. Kesana tuh kan berarti sampai boleh itu. Allah baik, udah ya, udah jam segini. Itu jam Kalau sholat kafarat itu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi pada bulan puasa di akhir Jumat katanya nggak ada ya. Terus ini kan kalau kita makan antibiotik kan harus tepat waktunya. Apabila kita ketiduran atau sakit tidak bisa makan pada waktu itu, gimana? Ya, gini Pak. Oh, biasanya gini, antibiotik itu biasanya dokter kasih solusi di bulan Ramadan, diminumnya ketika sahur dan ketika buka. Cuman masalahnya ketika sahur lupa gitu ya. Baru ingat jam 10 dan sakit, udah batalin aja sahurnya Pak. Karena alasan sakit. Nanti qadha di luar Ramadan. Karena kan ada alasan sakit. Ya. Terus gini lagi, berbulan-bulan sakit, pingsan atau sadar. Nah itu bagaimana sholatnya? Sholat sekemampuan yang bisa dilakukan daripada sholat yang ditinggalkan karena pingsan itu. Semampunya itu, semampunya dan tidak harus langsung. Di waktunya Di waktu-waktu. ya setelah sembuh gitu ya. Yang keempat, udah. Pak dokter lupa. Itu aja penegasan kalau sholat lail itu kan, ya ini kan istilah sholat lail ya, bisa diterjemahkan sebagai sholat taraweh. Untuk tahajud bagaimana berarti? Apakah memang sudah menjadi satu kesatuan dengan taraweh? Apa perlu dilakukan lagi sholat tahajud? Sebetulnya gini, tarawih itu kasih sayang Allah kepada umat Islam di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan sholat malam itu sepertiga malam, tengah malam ke sana lah ya. Tapi kalau bulan Ramadan ditarik ke setelah sholat isya. Kan begini, istilahnya itu kan qiyamul lail, menghidupkan malam, gitu. Menghidupkan malam.
Nah, menghidupkan malam itu ada istilah tahajud, ada istilah taraweh. Taraweh itu sebetulnya tahajud yang disegerakan di bulan Ramadan. Itu masalah pertama ya. Tinggal masalah yang kedua, kalau sudah taraweh, apakah boleh tahajud? Sebetulnya taraweh itu tahajud juga yang disegerakan. Artinya apakah setelah tarawih itu boleh ada sholat tambahan yang nyambung dengan tarawih itu atau tidak, gitu ya pertanyaan. Nah, ini yang kemudian terjadi khilaf juga di kalangan para ulama. Ada yang mencukupkan 11 rakaat, itu hadis Aisyah, bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah sholat lebih daripada 11 rakaat, baik di Ramadan, di luar bulan Ramadan. Tegasnya gitu kan. Berarti apa? Berarti baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, sholat malam itu tidak pernah lebih daripada 11 rakaat. Ini persaksian Aisyah. Aisyah yang menyaksikan. Nah, tapi kalau kita melihat kepada hadis Ibnu Umar, Nabi mengatakan, kalau tadi hadis fi'liyah ya, Nabi melakukan, disaksikan oleh Aisyah, Aisyah menjelaskan apa yang dilakukan oleh Rasul. Tapi kalau hadis Ibnu Umar itu hadis qauliyah. Rasul mengatakan, Ibnu Umar mengatakan, Rasulullah bersabda, sholatul laili masna-masna. Sholat malam itu dua-dua. Kalau engkau takut datang waktu sholat subuh, maka sholatlah 1 rakaat sebagai witir, penutup daripada sholat. Itu sholatnya itu dua-dua. Tapi Ibnu Umar tidak menjelaskan 2 kali berapa. Cuman kalau lagi sholat takut subuh, ya segera sholat witir. Jangan keburu subuh kemudian witir. Nah, ini yang dijadikan landasan oleh sebagian ulama, sholat malam itu tidak terpaku 11 rakaat, boleh lebih daripada 11 rakaat. Ini hadis diperkuat oleh hadis lain yang dikutip oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid. Itu Aisyah menjelaskan Rasul itu sudah sholat 13 rakaat. Rasul sudah sholat 13 rakaat, artinya sholat tarawih 13 rakaat. Ini sudah lebih daripada 11 rakaat berarti. Maaf, Rasul sudah sholat 11 rakaat. Tapi kemudian setelah witir, beliau sholat lagi 2 rakaat. Berarti berapa? 13. Setelah witir sholat lagi. Nah, ini juga yang menjadi landasan ulama yang kedua, berarti sholat malam itu tidak terpaku pada 11 rakaat. Itulah yang kemudian dilakukan oleh Imam Malik yang sholat 36 rakaat. Atau sebagian ulama ada yang berpendapat 23 rakaat. Jabir bin Abdillah 200 rakaat. Pak John 2000 rakaat. Nah, itu khilaf kalangan para ulama ya. Artinya itu khilaf ya. Ada yang berpendapat 11 ya silakan, nggak ada masalah. Ada yang berpendapat lebih dari 11, 23 ya silakan. Wallahu a'lam. Oh, ya. Kalau kita kan ini rumah banyak, ini masjid, ini masjid, ini rumah. Kita dari sini. Nah, kita harus pulang dulu ke rumah karena masalahnya kita banyak pakai tembal habis jalan dari luar gitu ya. Ini mau pasar, apakah itu langsung ke masjid kan nggak mungkin karena pakaian kita kotor, harus pulang ke rumah. Datang ke rumah, apakah kita bisa ke rumah atau kembali lagi ke masjid? Apakah Pakai tembal ya. Tembal ke seluruh kota, dari satu kota harus pasar yang sekarang di masjid sebetulnya ini berhubungan begini. Kita ke sana, ternyata masjid itu lebih ketemu dengan masjid daripada rumah. Jadi kita ke rumah dulu, balik lagi ke masjid atau gimana? Ya, kalau pakai pampers dan diyakini itu ada kotoran, ya ke rumah dulu Pak, bersih dulu. Iya. Bersihkan dulu, jangan sampai sholat membawa najis. Terus itu kan rombongan misalnya. Iya. Nah, itu berjamaah. Iya. Bagaimana kalau ada ingin ke masjid kita di dulu gimana? Ya, kalau yang duluan ke masjid berbelas kasih kepada kita, ya tungguin kita sholat gitu. Tapi kalau misalnya dia ingin sholat cepetan, ya kita lebih baik sholat sendiri tapi sah syarat terpenuhi daripada ngejar jamaah tapi bawa najis gitu misalnya. Wallahu a'lam. Sahur ya, Mas, sahur.
Ada lagi? Sudah ya? Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, setidaknya kelebihan waktu ini sebagai kifarat dosa saya Kan jamaah tadi. kerja kodok dari menjama yang sebelumnya yang terlewat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah mungkin juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebih